Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf Buya, kami orang awam dan pernah ditanya di kampung. Permasalahannya begini, ada orang mengandung di luar nikah, lalu ada yang mengawininya, lalu pertanyaannya boleh tidak menggaulinya, sebab apa, di kampung saya di sana ada ya orang ngerti atau ustadz melarangnya sebelum melahirkannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dihadirkan adalah keprihatinan, bukan masalah pembahasan hukumnya. Keprihatinan bagaimana terjadi hamil di luar nikah, berarti terjadi perzinaan. Kalau sudah hamil berarti bukan zina sekali, bisa berkali-kali zina. Kesedihan seharusnya, kan begitu. Semoga Allah menjauhkan dari perzinaan, menghinakan, hina sekali, kasihan. Dan memang wanita itu perlu ditolong. Cara menolong bermacam-macam. Apakah menolong dia harus menikahinya? Nah ini. Apakah menolongnya harus menikahinya? Kalau menolong bisa saja menempatkan dia di tempat yang mulia. Dan ingat juga, ini kesalahan sebagian orang tua. Kalau sudah tahu anak gadisnya dihamili sama orang, maka dikejar orang itu. Dengan bahasa yang sudah biasa di masyarakat, kau berbuat, kau bertanggung jawab. Ini orang tua gila kadang-kadang. Kenapa? Yang menghamili orang jahat kurang ajar. Akankah anaknya sudah terdolimi begitu langsung diserahkan kepada orang jahat itu? Ini gara-gara kalimat yang sudah di masyarakat. Kau berbuat, kau bertanggung jawab. Innalillah. Sudah jahat begitu mau dikasih putrinya. Baik. Maka yang perlu dipahami adalah bagaimana menyelamatkan anak gadis ini. Dia berat, dia beban, ada kandungannya. Kalau dia putus asa, na'udzubillah, dia malah mungkin dia jadi pezina di luar sana. Atau na'udzubillah, membunuh anak, macam-macam. Sampai kita menemukan bagaimana ada bayi dibuang di tong sampah dan seterusnya. Kita perlu menolong. Yang jelas semuanya harus waspada. Hei wanita, jangan mudah tergoda dengan kaum pria. Hati-hati, zina, ada pintu halal. Kenapa harus berzina? Nah kemudian setelah itu, kalau ada orang menikahi orang yang dalam keadaan hamil, lihat. Kita bicara tentang madhab kita Imam Syafi'i. Bicara tentang madhab fikih. Madhab fikih. Sebab larangan menikah dalam madhab Imam Syafi'i adalah kalau laki-laki perempuan itu adalah punya suami atau dalam masa iddah. Atau hamil tapi punya suami. Jadi waktu orang hamil tidak boleh dinikahi karena bersuami. Sehingga dalam hamil itu dia masa iddah. Itu adalah iddah. Itu iddahnya masa menanti karena ada hubungannya dengan suaminya. Tapi jika wanita itu adalah tidak punya suami, maka lihat, tidak ada iddah dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, lain cerita dalam hal ini. Ulatul ahmali itu ayyadna hamlahunna itu adalah kalau punya suami. Tapi untuk Imam Ahmad diambil sama. Jadi waktu orang hamil tidak boleh dinikahi. Pendapat Imam Ahmad sah. Akan tapi yang menikahi bagaimana? Karena memang dalam pembahasan fikih adalah selagi dia tidak bersuami, maka boleh dinikahi. Sah secara hukum. Akan tapi ketahuilah bahwasanya madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan madhab Syafi'i adalah dikutub. Imam Syafi'i memperkenankan begitu saja, Imam Ahmad melarang begitu saja, belum tentu ada solusi di sini. Dari madhab Imam Malik, ini adalah dalam hal ini sangat adil bahwasanya jika ada orang menolong untuk menikahinya dia, maka hendaknya jangan digauli agar tidak bercampur antara air mani dengan yang sudah ada di kandungannya. Menikahi saja, tidak usah menggauli, maka nasabnya tidak sambung nanti kepada yang menikahinya. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh digauli. Secara hukum semacam itu. Nah, kemudian ada pembahasan fikih panjang. Kalau seandainya digauli, kemudian dari masa menggauli hingga lahirnya bayi itu sampai 6 bulan. Dalam mazhab Syafi'i dianggap itu nisbat anak kepada yang menikahinya. Sementara sudah tahu hamil sebelumnya. Ini kan pertanda tanya. Tandanya besar.
Bahkan fuqaha sudah memikirkan yang demikian ini. Sehingga dia akan bertentangan dengan masalah li'an. Karena seorang laki-laki meyakini yang di perut istrinya bukan dari air maninya, maka dia wajib meli'an. Maka dalam hal ini, kita gabungkan antara madhab tersebut. Pertama, mungkin laki-laki itu ingin menolong wanita tersebut. Menolong wanita tersebut. Kemudian, tidak menggaulinya. Itu menjaga, yang penting mungkin dia terhormat, biar tidak cemar namanya dan sebagainya, menikahi untuk memuliakan, menjaganya, nikahi dia. Dengan cara tidak menggauli, itu seperti madhab Imam Malik. Dan madhab Imam Syafi'i juga, selagi sudah ada bukti kandungan, ada yang dikatakan madhab Syafi'i, bisa digauli dan nasabnya tidak akan sambung, biarpun lebih 6 bulan. Ini adalah pendapat. Artinya, sah dinikahi menurut pendapat, sah menikahi menurut pendapat. Bukan Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Syafi'i. Dan juga sah digauli. Dalam hal ini, dan tidak akan mansub, tidak akan sambung nasabnya kepada yang menikahi selagi itu bukan dari air maninya. Ya, ini jadi supaya saya ingin menyampaikan supaya tidak terjadi keributan. Jadi ustadz yang melarang menggauli itu adalah ada sandarannya juga supaya tidak bercampur aduk. Yang memperkenankan pun juga bersandarkan pemahaman. Tapi yang perlu difahami di sini bukan masalah boleh tidak boleh. Ikut mengatakan yang boleh juga boleh, yang mengatakan tidak boleh boleh. Yang penting adalah tujuannya itu loh jelas. Jangan sampai menikahi untuk manfaatkan kesempitan hanya untuk senang-senang saja, setelah itu mau dibuang, naudzubillah. Apalagi mungkin ada seorang perempuan yang sudah terjebak dalam kehamilan, kemudian dia bisa naudzubillah, mungkin seorang laki-laki niatnya jahat. Jadi ingat, hati-hati, perempuan itu perempuan yang dalam keadaan musibah, problem, harus ditolong. Kalau ada ingin menikahinya dalam rangka untuk menutupi aibnya, istimewa dia. Dan harus serius menutup aibnya. Serius menutup aibnya sampai mati tidak akan kebongkar. Itu baru hebat dia. Usul menggauli tidak menggauli gampang, ada pendapat tadi. Tujuannya apa dia menikahinya? Kalau menikahinya tujuan untuk menutup aibnya adalah pekerjaan yang luar biasa agar terhormat, keluarga yang terhormat. Janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, yang biasa menutup aibnya orang akan ditutup aibnya. Selamanya, biarpun nanti terjadi problem gak usah diungkit. Dan serius dinikahi, sampai mungkin punya anak selanjutnya, mungkin. Karena orang bisa saja menjadi baik biarpun semula pernah berzina. Jadi seperti itu, jadi tujuannya. Jadi yang mengatakan boleh menggauli ada pendapat dalam madhab Imam Syafi'i, ada pun mengatakan tidak, itu adalah madhabnya Imam Malik, ada pun mengatakan tidak boleh dinikahi, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita kasih gambaran tentang pendapat ini, biar memilih solusi yang paling tepat untuk menutup aibnya yang mana kira-kira. Bisa jadi tidak harus dinikahi, akan tapi bisa saja diarahkan ke sebuah tempat, dihormati dia, dikasih pemahaman dan sebagainya, lahir bayi tanpa ayah, tapi tidak harus diungkap. Ayahnya bisa saja diakukan dengan atas nama. Yang penting harus ada upaya, harus cerdas. Seorang ulama di dalam menyelesaikan problem ini, seperti itu. Jadi nggak usah bingung, yang penting tujuannya apa. Bukan untuk meres dia. Sebab ada orang mau menikahi meres, untuk menutup. Aku nutup. Setelah itu habis nutup dikasih duit, bongkar juga. Na'udzubillah. Dan ini problem di masyarakat ini, problem seperti ini. Akan tapi, kenapa para wanita tidak banyak mengambil pelajaran dari ini semuanya? Kejadian-kejadian ini banyak sekali terjadi. Karena kebodohan. Karena nuruti hawa nafsu, nuruti syahwat. Dan semoga Allah menjaga kita semua daripada kehinaan-kehinaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.